أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واغفر بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ووفقنا في الدين وعلمنا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبعلوم مشايخه وعلوم تلاميذه وببركاتهم وببركات أعمالهم. Dan diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, berkata ia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendapati daripada Jumaat satu rakaat, yakni serta imam, maka hendaklah sembahyang kepadanya satu rakaat lagi, yakni dapatlah Jumaatnya. Dan barang siapa luput akan dia dua rakaat, seperti mendapati akan imam di dalam i'tidal pada rakaat yang kedua, maka hendaklah ia sembahyang 4 rakaat, yakni zuhur, tetapi dengan berniat Jumat. Karena barangkali imam tinggal satu rukun, maka kembali ia mendapati akan dia, maka dapat Jumat bagi makmum dengan sebab mendapati satu rakaat serta imam, seperti yang tersebut di dalam kitab Bujairi. Untuk jisah sembahyang Jumat, kena berjamaah sempurna satu rakaat, sehingga bila wate mulai dari takbiratul ihram, ubina makmum mandum geniat ikut imam. Awate gebedah imam daripada sujud yang kedua rakaat pertama, yakni bedah untuk dang rakaat yang kedua. Bersamaan dengan dangnya, ubina makmum dilikut mandum dinit mufarakah dengan imam. Kemudian dilanjutkan sembahyang masing-masing gerau, yang tetap sah Jumat. Bahkan karena yang disyaratkan benar jamaah sabuh rakaat. Jadi oleh karenanya nepegah li Nabi di dalam sabuh hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah, samantang merumpuk sabuh rakaat daripada Jumaat, yakni merumpuk sabuh rakaat serta imam, yang hendaknya urungnya kesembahyang Jumaat sabuh rakaat dengan imam, kemudian dilanjutkan ke sabuh rakaat. Sementara menyurung yang luput dua rakaat, artinya rakaat pertama ganyan hana gedeme berjamaah karena telat tu. Rakaat kedua api kagebedah imam dari rukuk baru ganyan selesai takbiratul ihram. Artinya ikut imam, bakwate imam i'tidal rakaat yang kedua. Sementara untuk merumpuk sebuah rakaat,
bumerumpa imam di dalam ruku dan bumetume tumak nina segalam tungku imam berbeda dari ruku. Nyoba tidak merumpa imam, maka jelas urungnya hana merumpa berjamaah mandua rakaat. Nyan awate dia kesalim tengku imam bedah urungnya kesembahyang put rakaat, yakni kesembahyang keduhur. Mak karena jelas-jelas kahana merumpa tengku pakan hanji geni Jumaat aja undang hanji sit yang wate takbiratul ihram tetap suah genit sembahyang Jumaat hanji ni duhur. Pakan karena barangkali tungku imam na tinggai sabah rukun baik barakaan yang pertama atau barakaan yang kedua. Yang bila tinggai sabah rukun maka wajib ulang sabah rakaat untuk mendapati rukun yang tinggai. Sehingga na kemungkinan untuk mendapati Jumaat bila tungku imam na getamah sabah rakaat untuk giacok rukun yang tinggai atau dia kubur rukun yang tinggal. Maka pak wate takbiratul ihram makmumnya tetap dini Jumaat. Mempunyai kenyataan anak kita mahli rakaat di tunggu imam. Rakaat kedua langsung gedung wujud tahiyat akhir salim. Maka jelas si makmumnya hana merumpuk jamaah satu rakaat. Mandua rakaat hana merumpuk jamaah. Ya, nyan ahwate leh kesalim dan ku imam bedah makmumnya di sembahyang keduhur. Artinya put rakaat dikerjakan sembahyang leh salim dan ku imam yang sembahyangnya jid keduhur. Mandini Jumaat ibanje keduhur lagi nya hukum. Ya, dalam istilah fikih kan yang tanid hana tapubut, yang tapubut hana tanid. Yang tanid Jumaat, tapi kenyataan ji hana tapubut Jumaat. Sementara yang tapubut duhur. Padahal wate takbiratul ihram hana tanid duhur. Dan hana taya ubah-ubah nih. Cuma perbuatan ketanyo sagai tarobah dari rencana awal 2 rakaat ke Jumaat. Tak pegat ke rakaat untuk sembahyang duhur. Ya, jadi laginya yang disebut di dalam kitab Ujairi. Yang ketentuan ji bagi orang yang hadir sembahyang Jumaat. Dan datang di dalam satu hadis bahwasanya Nabi SAW kemudian daripada sembahyang subuh bersandar ia kepada mihrab, maka sabdanya, hai segala kaum muslimin, apabila adalah pada hari Jumaat menyuruh Allah Ta'ala akan malaikat, maka datang mereka itu akan Baitul Ma'mur pada langit yang keempat. Setiap uro Jumaat nepegali Nabi yang sasaran penegahnya kegetanyo kaum muslimin mendu. Wategekeun muslimin nyan muslimat itamang mendu. Ada jalan taglib. Tapan lagi wate ini sembahyang jenazah atau awate doa hadiah pahala sama dia. Nya miuruh pakai dengan zamir kuragam, padahal nyata mayat urina hana buku tetap terus. Padahal yang hadroy Allahumma ghfir laha. Jina Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu baca. Padahal mayat urina hanya tetap terus doanya kepada mayat. Tapi miyuku mayat agam membaca Allah maghfir laha nyantu. Bahkan karena lebih
lebih tiga zamir turagam daripada zamir kulit. Jadi nyan Allah memerintahkan malaikat untuk jak bak Baitul Ma'mur. Artinya neseru malaikat mandum, hoka malaikat lun bedah gata mandum berangkat jak kedih bak Baitul Ma'mur yang na bak langit yang putih. Baitul Ma'murnya adalah baginya 4 penjuru pelbagai. Saban lagi Ka'bah. Satu penjuru daripada yakut yang merah, permata merah. Satu penjuru daripada zubarjad yang hijau. Satu penjuru daripada emas yang merah. Dan satu penjuru daripada perak yang putih. Nyan sifat daripada Baitul Ma'mur. Maka naik Jibril ke atas menara daripada perak, karena pimpinan mandum malaikat nak ke malaikat Jibril. Jadi begitu kabeh musaho mandum di Baitul Ma'mur, di dalam Baitul Ma'murnya na menara. Malaikat Jibril langsung naik wadi menara yang menaranya gepegat daripada perak, dan tingginya menara itu 500 hasta. 500 hasta. 500 tahun. Manyang menaranya 500 ton perjalanan. Nya mentang balangit yang kepul. Jadi antara langit yang kepul dengan langit yang kelima, ribuan tahun perjalanan. Karena menara yang na diada langit yang kepul di dalam Baitul Ma'mur, manyang menaranya ukuran 500 ton perjalanan waktu. Maka kumanyang ta menara karena malaikat rayu. Malaikat rayu. Dasar kejadian malaikat cit kita baca dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Cik betul luar biasa rayu. Tinggal watai gedung. Mio dalam wujud roh yang asli, mio gedeng hino di dalam bumo, yang gaki gedih dalam bumo yang ketujuh, boleh pok gedih balangit pertama. Cumanya bentuk asli. Cuma karena malaikatnya dipegang oleh Allah dari nur, dari cahaya, sehingga hanaji mengganggu pesawat-pesawat itu, hanupa malaikat. Hanaji mengganggu makhluk yang lain karena dari nur. Nyangka. Maka menyeru ia dengan bang. Naik wadi menara di sini nedeng malaikat Jibril naazan. Ialah permulaan orang bang. Kemudian naik Mikail ke atas mimbar. Dia naazan li malaikat Jibril di atas menara. Naik malaikat Mikail wadi mimbar daripada yakut yang merah, permata yang merah. Malaikat Mikail, kubu malaikat Mikail. Yang bagi rezeki ke makhluk dunia. Karena putra ujian mentah. Ujiannya bagian daripada rezeki. Maka membaca khutbah ia atasnya. Jadi kejadian di dalam Baitul Ma'mur, saban lagi kejadian di dalam masjid-masjid yang na di dalam bumi. Muazzin ada menara azan, kemudian khatib ada mimbar khutbah. Di Baitul Ma'mur, malaikat Jibril ada menara azan, kemudian malaikat Mikail ada mimbar untuk berkhutbah. Kemudian maka membaca khutbah ia di atasnya menara. Kemudian
turun ia sembahyang Jumat dengan mereka itu. Dia selesai baca khutbah, turun, kemudian sembahyang sama-sama dengan mereka itu malaikat. Dan berkata Jibril, hai malaikat Tuhanku, aku mensaksikan ia akan kamu bahwasanya aku jadikan pahala bank ini bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata malaikat Mikail, aku mensaksikan akan kamu bahwasanya aku jadikan pahala sembahyang ini bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka firman Allah Ta'ala, adakah memurah kamu atasku dan aku tempat kemurahan? Ku dengan kata atas tabri pahala dan kata hai Jibril kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menansi kata hai Mikail, kata pegah ubina pahala malaikat yang mengerjakan sembahyang Jumat, mandum tabri kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku dah fikir kata akan lebih murah daripada lun. Ya. Lunnya tempat kemurahan. Artinya sumber kemurahan mandum datang daripada lun. Kemurahan kata sehingga terjadikan pahala-pahalanya mandum kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang karena kemurahan lun kenapa? Maka aku mensaksikan akan kamu bahwasanya aku ampunkan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad yang hadir sembahyang Jumat. Yang hadir sembahyang Jumat hana dalam catatan malaikat. Atau hadir tapi awake kamu lagi sembahyang, malaikat kali tu buku. Karena begitu geri khatib atau mimbar, malaikat kesimpan mandum catatannya. Anak kecatan li so yang true dia khatib kana ada mimbar. Jadi yang di dalam hadisnya ke khabar daripada Nabi tentang keutamaan sembahyang Jumat. Rayu tat pahala bagi orang yang mengerjakan sembahyang Jumat. Kan sekedar pahala gobnya sendiri yang kubur. Artinya kan sekedar pahala orang yang mengerjakan sembahyang Jumat yang mentang yang merumpah di orangnya. Akan tetapi pahala dari para malaikat yang bakuronya juga mengerjakan sembahyang Jumat mandum diberi kepada orang yang nak pupuk sembahyang Jumat ini. Dan Allah pun berkenan memberi keampunan kepada sementang yang mengerjakan sembahyang.